Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar. Pro 1 RRIND mempersembahkan sanksi. Ruang edukasi hukum untuk masyarakat, membahas aturan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku di sekitar kita. Dikemas ringan, lugas, dan mudah dipahami. Sanksi hadir untuk membuka wawasan agar kita lebih sadar hukum dan terhindar dari masalah di kemudian hari. Ayo dengarkan sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Sanksi, sebuah acara yang membahas seputar dunia hukum. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami yang bertugas di Florata siang ini. Saya Christian Senda dan juga operator studio Mbak Isareng. Dan kita sudah kembali bersama di acara Sanksi pendengar RRI. Dan tentunya 1 jam ke depan ya kita akan berbincang ya bersama narasumber yang juga sudah kami siapkan untuk Anda. Terkait dengan strategi BNN dalam pencegahan, pemberantasan dan juga rehabilitasi narkoba di masyarakat. Pendengar, seperti kita tahu bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius ya bagi generasi muda dan masa depan bangsa. Peredaran gelap narkotika ini semakin kompleks ya, bahkan menyasar berbagai kalangan tanpa memandang usia dan juga latar belakang. Karena itu peran kita semua sangat dibutuhkan, tidak hanya pemerintah tetapi juga keluarga dan masyarakat. Hari ini kita akan membahas strategi pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi narkoba di masyarakat bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada Pak Anom Guritno SOS, penyuluh narkoba ahli pertama BNNP Nusa Tenggara Timur. Kita akan mengulas bagaimana upaya nyata yang dilakukan serta apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Saya sapa dulu Pak Anom, selamat siang. Selamat siang Kak Christine. Salam sehat Pak Anom. Salam sehat. Oke, baik Pak Anom ya, terkait dengan bagaimana strategi kita ya untuk bisa mencegah, memberantas rehabilitasi narkoba masyarakat ya. Sejauh ini dari BNN sendiri gambaran umum ya kondisi penyalahgunaan narkoba khususnya di Nusa Tenggara Timur ini seperti apa nih Pak Anom? Kak Christine, kalau kita bicara tentang gambaran umum penyalahgunaan narkoba di NTT ya Kak Christine. Kalau dari hasil penelitian BNN dengan BRIN dan BPS pada saat itu, bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di NTT itu mencapai 0,1% atau sekitar 4.875 orang. Angka ini tuh cukup besar untuk provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kalau di Indonesia saja Kak Christine, itu mencapai 2,11% atau 4,15 juta jiwa. Dan kerugian sosial ataupun ekonomi akibat penyalahgunaan narkotika ini cukup besar di Indonesia. Baik, selain Indonesia di NTT juga cukup banyak juga ya, sekitar 4.000 lebih. Nah, untuk pencegahannya, kemudian tantangan utama yang dihadapi BNN sendiri dalam menjalankan tugasnya seperti apa nih Pak? Untuk tantangan utama yang kita hadapi sejauh ini, karena wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbentuk kepulauan Kak Christine, kami terkadang untuk menjangkau wilayah-wilayah yang berada di luar wilayah yang tempat kami bertugas itu cukup sulit. Karena kebetulan BNN Provinsi NTT ini berada di Kota Kupang dan baru memiliki 3 BNN kabupaten atau kota, yaitu di Kota Kupang, Rotendao, dan Kabupaten Belu.
Jadi ketika kita mau mengakses wilayah seperti Flores atau Sumba, kita akan membutuhkan anggaran akomodasi yang lebih besar tentunya. Lalu tantangan yang kedua itu banyaknya jalur tikus dan juga dengan perbatasan dengan negara lain. Nah, dengan banyaknya jalur tikus, lalu juga keterbatasan personil dan juga kebutuhan anggaran yang besar, ini menjadi tantangan dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan tentunya peredaran gelap narkoba di Nusa Tenggara Timur. Oke. Sejauh ini tentu ada kolaborasi juga ya, Pak Anom, dengan pemerintah daerah setempat begitu ya? Benar. Oke. Nah, untuk program unggulan sendiri nih yang dilakukan oleh BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, apa-apa saja nih, Pak? Untuk program unggulan dari BNN Pusat sebenarnya ada yang namanya Ananda Bersinar nih Kak. Jadi Ananda Bersinar itu adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Jadi memang concern dari Kepala BNN saat ini yaitu mewujudkan ketahanan diri yang kita mulai dari anak usia dini. Nah, untuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, Ananda Bersinar ini kita implementasikan dalam bentuk berbagai kegiatan, Kak. Jadi yang pertama itu ada BNN PNTT Goes to School. Nah, dalam program tersebut kita akan masuk ke dalam sekolah-sekolah, memberikan edukasi secara langsung, tidak hanya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, tapi juga dengan bermain peran dan mengajarkan pola atau gaya hidup sehat. Lalu juga ada terkait dengan program penyebarluasan informasi, tentunya baik melalui kegiatan sosialisasi ataupun event-event seperti Car Free Day, lalu event-event budaya dan sebagainya. Kalau untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan rawan, kita ada program yang namanya program pemberdayaan alternatif. Jadi program pemberdayaan alternatif ini menekankan pada peningkatan kemampuan life skill. Sebagai contoh, pada tahun 2025 kami melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan pakaian tenun khas NTT bagi masyarakat di wilayah kawasan rawan. Itu kami lakukan di Kelurahan Fatululi pada tahun 2025 di Kota Kupang. Seperti itu, Kak Christine. Baik, nah dalam penerapan program yang sudah dilakukan oleh BNN itu sendiri ini apa yang secara langsung ya partisipasi dari masyarakat ataupun para generasi muda yang dilihat antusiasnya seperti apa nih Pak Anom? Wah, kalau generasi muda ini sebenarnya sangat menyenangkan ya Kak Christine kalau kita berbicara tentang generasi muda, karena generasi muda ini apalagi sekarang Gen Alpha dan Gen Z itu punya karakter yang mungkin berbeda dari usia kita. Nah, kalau cara BNN untuk menjangkau dari generasi-generasi muda ini, kita ada beberapa strategi, Kak Christine. Jadi yang pertama itu, kita mendekatkan atau melakukan pendekatan kepada key opinion leader dari para generasi muda ini. Contohnya, BNN PNTT ini pernah menyelenggarakan yang namanya Duta Anti Narkoba. Jadi dia itu akan melibatkan generasi-generasi muda yang punya kepedulian dan concern terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba. Dari Duta Anti Narkoba itu, kita dapat 20 orang pemuda-pemudi terbaik di Nusa Tenggara Timur yang kemudian berperan untuk tidak hanya membagikan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba secara konvensional, misalkan secara tatap muka, tapi juga melalui media sosial yang tentunya jangkauannya lebih luas. Sebagai contoh, di juara 1 Duta Anti Narkoba kami yaitu Apriani, dia bisa menjangkau melalui media sosial hingga ribuan bahkan puluhan ribu generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Dengan pengaruhnya di media sosial, saya yakin bahwa ini akan menjadi contoh baik bagi generasi-generasi muda NTT untuk peduli dan juga memiliki ketahanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Lalu ada juga kegiatan yang namanya kita membentuk relawan anti narkoba. Jadi di beberapa sekolah, baik di Pulau Timur ataupun juga di Flores dan Pulau Sumba, kami juga melakukan pendekatan kepada sekolah-sekolah, khususnya di SMP dan SMA. Di situ kami memberikan pembekalan kepada para bapak ibu guru, yang kemudian nanti akan diteruskan kepada siswa-siswinya.
yang kami harapkan bahwa siswa-siswinya ini dapat menjadi relawan anti narkoba yang kemudian setidaknya membagikan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba dimulai dari lingkungan yang paling awal, yaitu keluarga. Karena kalau keluarganya saja sudah kuat, sudah sehat, maka masyarakatnya pun juga akan terbentuk menjadi masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Oke, baik, itu penerapan beberapa program yang sudah dilakukan, kemudian untuk menjangkau generasi muda ya, agar tidak terjerumus ke narkoba. Apakah ada tren baru nih, Pak Anom, modus ya peredaran narkoba yang perlu diwaspadai masyarakat dan juga generasi muda nih, Pak? Nah, ini modus ini sebenarnya cukup sudah populer atau sangat tren di TikTok saat itu, yaitu penyalahgunaan zat-zat atau bahan adiktif. Sebagai contoh itu ada kasus ethylmidate pada vape, cairan vaping, Kak Christine, lalu juga ada penyalahgunaan gas di whipping. Jadi dua tren itu yang kini terjadi di generasi muda, baik di Indonesia ya, Kak Christine, lebih populer di Indonesia. Kalau untuk modus-modus operandi sendiri, saat ini semakin beragam, Kak Christine. Jadi banyak sekali penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba yang kemudian diselundupkan sebagai contoh melalui makanan atau jajanan anak-anak secara gratis yang diberikan secara gratis awalnya, atau bisa juga melalui bentuk-bentuk tertentu yang sebenarnya kita tidak pernah mengira bahwa itu ternyata penyelundupan narkoba. Seperti itu. Nah, sosialisasi yang dilakukan atau edukasi kepada masyarakat ataupun generasi muda yang sudah dilakukan oleh BNN sendiri ya, seperti yang Anda sebutkan bahwa modusnya itu berupa dalam bentuk snack begitu ya. Ini apa yang sudah dijalankan selama ini? Kalau untuk edukasi terkait misalkan peredaran gelap narkobanya, kita mengedukasi bahwa sebenarnya kan kalau kita tidak bisa melihat secara kasat mata kalau dalam bentuk makanan, Kak Christine. Jadi sebagai contoh itu ada kasus di Bandung, itu ada kasus brownies yang berisi atau mengandung ganja. Nah, itu kita tidak bisa melihat secara kasat mata, oh ini browniesnya ada ganja. Itu tidak bisa. Jadi yang perlu kita sadari adalah kesadaran masyarakat ya, Kak Christine. Jadi ketika dia misalkan mencoba makanan, misalkan saja brownies mungkin harganya wajarnya itu mungkin sekitar 5. Ya, Pak Anom. Itu kita perlu kadang curiga juga, Kak Christine. Ya? Oke, tadi kurang jelas kabarnya seperti apa? Bisa disampaikan? Halo? Iya, Pak Anom. Iya, pendengar RRI. Halo? Iya, Pak Anom. Iya, Kak Christine. Iya, bisa dijelaskan kembali ya? Oke, sudah jelas suaranya? Sudah jelas, Kak Christine. Ya, kalau terkait dengan yang terakhir itu yang terkait dengan sebagai contoh di Kota Bandung, Kak Christine. Jadi itu ada peredaran gelap narkoba jenis ganja yang dicampurkan ke dalam sebuah brownies makanan. Nah, gimana caranya kita mengetahui itu ada narkoba atau tidak? Itu sebenarnya secara kasat mata sulit. Tapi yang dapat kita pelajari atau kita berikan edukasi ke masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakatnya, Kak Christine. Jadi ketika ada orang memberikan brownies secara gratis atau dijual dalam harga yang tidak wajar misalkan, itu kita perlu menaruh curiga. Dan ketika kita makan sesuatu, misalkan anak-anak kita makan snack dan ketika tidak makan snack itu menjadi ketergantungan, ada perubahan perilaku yang kemudian bisa saja menjadi sangat hiperaktif atau bisa juga ada perubahan sifat dan temperamental. Nah, itu menjadi indikasi awal kalau misalkan di snack tersebut mungkin ada indikasi kandungan dari narkoba. Nah, itulah yang kemudian kita berikan edukasi ke masyarakat. Ketika ada tanda-tanda seperti itu, lebih baik laporkan ke BNN saja. Jadi ketika dilaporkan kita dapat memberikan menelusuri terkait dengan modus tersebut, Kak Christine. Oke, baik. Ini jadi perhatian ya untuk semua masyarakat ya dalam mengkonsumsi makanan ataupun snack ataupun minuman juga termasuk di dalamnya ya, Pak Anom ya.
Benar, benar. Oke. Nah, untuk kerjasamanya sendiri nih Pak Anom dengan aparat lain dan masyarakat sejauh ini seperti apa nih? Untuk kerjasama dengan instansi lain atau dengan masyarakat, kita punya beberapa program yang telah bekerja sama, Kak Christine. Mm-mm. Di bidang pendidikan itu kita punya yang namanya integrasi kurikulum anti narkoba. Oke. Jadi program ini adalah hasil kerjasama BNN Provinsi dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT. Di mana pada program ikan ini telah diimplementasikan pada 10 sekolah yang menjadi pilot project. Pada program ikan tersebut, itu materi atau muatan tentang narkoba diintegrasikan dengan mata pelajaran yang telah ada di dalam sekolah. Jadi ini tidak akan mengganggu atau menambah jam pelajaran bagi siswa, tapi siswa juga mendapatkan edukasi bahaya narkoba dari materi. Misalkan saja di biologi kita belajar tentang anatomi tubuh manusia. Nah, nanti itu diberikan atau diinput dimasukkan materi terkait dengan bahaya narkoba bagi fisik ataupun mental dari manusia. Lalu dari sisi misalkan mata pelajaran agama itu diberikan tentang pendekatan-pendekatan agama terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk sementara ini implementasi dari ikan ini masih berfokus di Kota Kupang, namun dalam jangka waktu ke depan ini akan disebarluaskan dan diimplementasikan di seluruh sekolah di Nusa Tenggara Timur. Kak Christine, termasuk juga di ND seperti itu. Oke, baik. Ini nanti ditunggu ya kedatangannya untuk Lalu kota terkait ND. dengan kerjasama lainnya, Ya. itu ada yang Ya, Pak Anom. Oke. Dan terkait kerjasama lainnya, kita juga ada kerjasama dengan lembaga keagamaan. Ya. Sebagai contoh itu, misalkan di sini kita bekerja sama dengan MUI NTT dan Dewan Masjid serta Gemit, Keuskupan. Kita melakukan edukasi melalui ceramah pada mimbar keagamaan. Kita percaya bahwa tokoh-tokoh agama ini punya peranan yang sangat besar di masyarakat. Ketika masyarakat mendengarkan edukasi bahaya narkoba dari tokoh agama, itu akan lebih cepat diterima, Kak Christine. Seperti itu. Baik. Lalu juga tentunya ada dengan instansi-instansi lain, baik dari aparat penegak hukum seperti kepolisian, lalu dengan juga kejaksaan. Baik, itulah kolaborasi ya yang dilakukan BNN sejauh ini. Baik, Pak Anom, kita juga undang pendengar untuk bisa bergabung bersama kita di siang hari ini dalam acara Sanksi ya, pendengar RRI. Silakan bagi Anda yang mau bertanya, berinteraksi, kami buka line teleponnya di 0821 4451 1957 dan Anda juga bisa meninggalkan pesan teks dan juga pesan suara Anda di WhatsApp kami di 082138788786. Pak Anom, kita ke lagu dulu ya. Selepas ini juga kita akan kembali berbincang di acara Sanksi ya. Baik. Baik. Pendengar tetap bersama Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya? Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro. Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi? Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro, bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar, tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba? Jadi? Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandar
kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Karena informasi dan inspirasi Pro 1. Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah? Kamu tenang saja. Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah. Pokoknya kamu tenang saja. Tenang gimana dah? Ini uang dari mana? Selamat siang, ada Bapak Joni. Ini suami saya. Ada apa pak? Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni. Aduh, kenapa ini pak? Memangnya suami saya ada salah apa pak? Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari. Apa? Udah aku pengedar narkoba? Tidak. Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih di acara Sanksi dengan topik strategi pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi narkoba di masyarakat. Selamat siang Pak Anom. Pak Anom, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, masih semangat ya siang hari ini Pak Anom. Masih semangat tentunya. Oke deh. Baik, untuk peran keluarga sendiri nih Pak Anom, bagaimana Anda melihat ya keluarga dan lingkungan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejauh ini seperti apa nih Pak? Oke Kak Kristen, peran keluarga itu kan sebenarnya sangat penting ya, baik dari mulai sisi pendidikan maupun sosial, karena kita ketahui bahwa keluarga ialah unit pertama dan utama anak mulai berinteraksi. Anak itu meniru dari sikap dan perilaku orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya memiliki komunikasi yang baik, anaknya tentu menjadi anak yang lebih baik, lalu memiliki attitude yang lebih baik. Nah, di sini BNN melihat bahwa keluarga itu memiliki peranan penting. Jadi pada tahun 2025 dan saat ini BNN itu punya program yang namanya Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Jadi di mana setiap anak usia SMP dan orang tua itu dilibatkan dalam program. Programnya itu tidak hanya memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, tapi juga bagaimana cara membentuk keluarga yang harmonis. Kita percaya bahwa dengan adanya keluarga yang harmonis, keluarga yang komunikasinya baik, keluarga yang memiliki kasih sayang, anak akan tumbuh menjadi anak yang baik dan tentunya jauh dari penyalahgunaan narkoba. Program ini itu dilaksanakan dalam waktu 4 kali pertemuan Kak Christine, dan dalam setiap pertemuan itu ada berbagai materi yang diimplementasikan pada anak dan orang tua. Oke, dan ini masih terus dijalankan ya sampai dengan saat ini ya Pak ya? Benar sekali Kak Christine, masih dijalankan. Oke, nah selain itu Pak Anom ya, untuk rehabilitasi sendiri nih, bagaimana caranya untuk prosedur ya bagi pengguna narkoba untuk bisa mendapatkan pelayanan rehabilitasi nih Pak? Oke, kalau prosedur pelayanan rehabilitasi itu sebenarnya kita ada 2 jalur, Kak Christine. Jadi yang pertama itu secara voluntary ataupun secara compulsory. Jadi voluntary itu adalah metode yang dilakukan dengan cara penyalahguna ini secara sukarela. Lapor diri ke BNN Provinsi NTT ataupun kepada institusi penerima wajib lapor. Ketika penyalahguna lapor diri secara sukarela, dia tidak akan diproses hukum, Kak Christine. Jadi hanya akan menjalani yang kecanduannya apakah dalam sedang atau berat. Jadi ketika
di assessment masih dalam tahap ringan, itu kita bisa melakukan rehabilitasi secara rawat jalan. Baik. Ataupun ketika kecanduannya sudah cukup tinggi, kita bisa kirimkan ke berbagai pusat rehabilitasi. Sedangkan dalam aspek compulsory ini, apabila penyalahgunanya tertangkap tangan dengan barang bukti, Kak Christina. Ketika tertangkap tangan dengan barang bukti, maka dia akan menjalani yang namanya proses hukum. Dan meskipun menjalani proses hukum, tentunya para penyalahguna ini akan tetap mendapatkan pendampingan dalam layanan rehabilitasi. Baik. Oke, ini juga sudah ada yang bergabung, Pak Anom dari Pasisko yang ada di Melati. Selamat siang Pak Anom sebagai narasumber dan penyiar RRI. Yang ingin mau saya tanyakan adalah terkadang dalam keluarga ada yang menggunakan narkoba, tetapi ada masyarakat yang mau melapor tetapi takut dikenakan sanksi atau seperti apa. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri? Apakah harus melapor atau mendiamkan saja dan membiarkan saja hal itu terjadi karena ditakut-takuti? Karena ada juga masyarakat yang menyampaikan ketika ingin melapor nanti karena ada sanksi, ada kelanjutan seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasi ini, Pak? Terima kasih. Pak Sisko, Pak, silakan. Oke, Kak Christine, kalau dari pertanyaan tersebut, kalau misalkan memang kita mengetahui misalkan ini orang terdekat kita, keluarga ataupun juga tetangga kita yang memang dia hanya menyalahgunakan, tidak mengedarkan, tidak mengambil keuntungan dari peredaran gelap narkoba, kita bujuk saja untuk lapor diri ke BNN atau institusi penerima wajib lapor. Jadi kalau misalkan lapor diri secara sukarela itu tidak akan diproses hukum sama sekali, Kak Christine. Dan kita tidak akan melibatkan pihak berwajib dalam hal ini dalam proses hukum. Jadi memang prosedurnya itu ketika lapor diri secara sukarela akan menjalani assessment dan tentunya akan menjalani rehabilitasi. Tapi kemudian ketika kita mengetahui ada indikasi, misalkan saja tetangga kita ataupun juga orang lain di sekitar lingkungan kita itu sebagai pengedar atau mengambil keuntungan dari peredaran gelap narkoba, itu langsung laporkan saja juga ke BNN atau pihak berwajib seperti kepolisian. Dengan cara melapor tersebut, tentunya kita menyelamatkan juga nih generasi-generasi muda kita yang ada di sekitar lingkungan kita. Apabila dibiarkan, tentunya ini bisa berdampak buruk. Bayangkan saja kalau misalkan ada pengedar di suatu tempat, itu tentunya akan berpengaruh terhadap generasi-generasi muda di lingkungan tersebut, Kak Christine. Oke, jadi masyarakat harus wajib melapor ya, tidak boleh takut begitu ya? Benar. Karena dilindungi. Tidak boleh takut karena dilindungi begitu ya? Dilindungi. Benar. Oke, baik. Nah, selain itu bagaimana nih dari BNN sendiri untuk mengatasi stigma terhadap korban penyalahgunaan narkoba nih, Pak? Oke, terkait dengan permasalahan stigma ini sebenarnya sebagai salah satu sebuah masalah yang kini timbul ya. Jadi masyarakat itu atau khalayak secara umum melihat bahwa penyalahguna narkoba itu kan kesalahan atas dirinya sendiri. Seperti itu yang dilihat oleh khalayak atau masyarakat. Namun kita harus melihat lebih jauh bahwa ternyata stigma ini timbul karena adanya berbagai persepsi di masyarakat. Nah, bagaimana kita mengedukasi masyarakat? Kita memberikan suatu asumsi bahwa dengan adanya peredaran gelap narkoba ini, ketika seorang penyalahguna kemudian nanti dia akan masuk penjara dan sebagainya, itu akan memperberat atau memperparah kondisi dari penyalahguna. Nah, hal ini terlihat dari bahwa di lembaga pemasyarakatan itu penuh dengan kasus-kasus atau korban penyalahguna narkoba. Ketika dia masuk ke lapas tanpa adanya proses rehabilitasi, itu kondisinya bisa saja bertambah buruk. Nah, inilah yang kemudian kita harus ubah stigmanya, bahwa kita harus merangkul korban penyalahgunaan karena mereka sejujurnya bisa pulih, bisa kembali berfungsi secara sosial di masyarakat. Apabila kemudian kita memberikan stigma kepada penyalahguna narkoba, yang terjadi adalah mereka takut untuk melapor dan rehabilitasi. Ketika mereka takut untuk melapor dan rehabilitasi, tentunya ini berdampak buruk. Mereka akan menjadi pecandu pada dalam tingkat kecanduan yang berat yang kemudian bisa berujung kepada meninggal dunia. Jadi stigma-stigma ini kita berikan edukasi khususnya kepada khalayak melalui tokoh-tokoh agama, masyarakat,
dan pemuda, Kak Christine. Oke, baik. Ini juga sudah bisa menjawab ya apa yang menjadi kekhawatirannya dari Pak Sisko yang melihat situasi tetangganya ataupun keluarganya yang menggunakan narkoba ya, untuk wajib melapor begitu ya. Karena dilindungi seperti itu ya, jadi tidak ada dipenjarakan seperti itu ya Pak Anom ya. Oke, ini Benar sekali, Kak Christine. kita perlu mengubah mindset masyarakat itu sendiri. Dan juga Pak Anom, untuk peran desa kelurahan ya dalam menciptakan lingkungan yang bersih narkoba, ini apa yang harus dilakukan? Desa atau kelurahan ini memiliki peranan yang penting, Kak Christine. Jadi BNN sendiri punya program yang namanya Desa atau Kelurahan Bersinar Narkoba. Jadi BNN melakukan pendekatan kepada desa atau kelurahan yang memiliki kategori rawan narkoba, di mana desa tersebut kita berikan pelatihan dan juga pendekatan agar menjadi desa yang mandiri, desa yang memiliki kegiatan-kegiatan pencegahan, penyalahgunaan, dan pemberantasan narkoba. Sebagai contoh, pada tahun 2025 kami melakukan, dan 2024 kami melakukan pendekatan kepada desa Kelurahan Fatulu di Kota Kupang, dan juga Desa Bolok atau Desa Kuanheun di Kabupaten Kupang. Di sana kami memberikan penguatan kepada perangkat desa, lalu juga memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung. Nah, kenapa desa atau kelurahan ini sangat penting? Karena melalui desa atau kelurahan ini kita bisa memantau jalur-jalur yang mungkin tidak terpantau karena keterbatasan personil dari BNN itu sendiri. Ya, Pak Anom. Yang kemudian seperti itu, Kak Christine. Oke, ini suaranya putus-putus nih Pak Anom ya. Oke, baik, dan kita sudah berada di penghujung waktu kita di acara sanksi, dan apa yang menjadi pesan ya kepada generasi muda agar menjauhi narkoba nih Pak Anom, dan juga harapan dari BNN dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba nih. Silakan nih Pak Anom. Ya, Pak Anom? Pak Anom? Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang menjadi harapan dan juga ya pesan dari BNN kepada generasi muda ya, ini tentu akan disampaikan Pak Anom nih, seperti apa nih Pak Anom harapan dan juga pesan bagi kaum muda untuk menjauhi narkoba nih Pak. Oke, baik Kak Christine, terima kasih. Untuk generasi muda itu generasi yang penuh karya. Jadi saya berpesan kepada generasi muda NTT untuk berani berbicara, lalu juga berani untuk bertindak dalam upaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Karena dengan melalui peran-peran kecil para generasi muda ini, kita bisa membentuk Indonesia bersih narkoba. Seperti itu, Kak Christine. Baik, terima kasih banyak Pak Anom untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Baik. Ya, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Anom. Baik pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kita sudah bersama ya dalam acara sanksi perbincangan kita hari ini bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana kita belajar bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tugas aparat ya, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar, semua memiliki peran penting ya dalam menjaga dan melawan penyalahgunaan narkoba. Ingat ya, menjauhi narkoba bukan hanya tentang hukum, tetapi tetap tentang menjaga masa depan, kesehatan, dan juga harapan hidup yang lebih baik. Saya Christine Senda bersama operator studio Mbak Isareng
dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dalam acara sanksi. Tetap jaga kesehatan, tetap bijak, dan katakan dengan tegas, say no to drugs ya. Sampai jumpa di program sanksi berikutnya. Selamat siang dan tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu. Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku. Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan. Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang